Orang kan bilang, oke, Pur, kamu perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini. Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut, katanya, gitu kan. Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya udah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Nanti akan kita bereskan. Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya udah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama itu. Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas. Dulu ada cerita, Abu Nawas disuruh meriksa oleh raja. Ini orang yang mana yang baik, yang mana yang nipu, yang mana yang enggak. Diambil kuda kan, kudanya dikasih minyak, terus orang-orang suruh pegang itu, masukin kurang tutup suruh pegang. Yang bersalah nggak berani pegang, yang nggak bersalah dia pegang. Kan abis itu salaman dengan Abu Nawas. Dia tahu yang tangannya basah karena minyak, orangnya jujur, yang tangannya kering, itulah pendosanya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak kasih minyak. Tapi dengan jalannya waktu, setiap selesai sidang kan salaman tuh. Mungkin 20 sidang udah tahu. Siapa yang bersalah, tangannya dingin. Yang nggak bersalah, hangat. Lama-lama kita tahu, oh yang ini salah ini, saya punya anak buah polisi, oke lu periksa orang itu. Betul, dia yang bersalah. Jadi saya udah setingkat Abu Nawas. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa, udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu, ekonomi kita direm, saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanggung jawab. Terima kasih Pak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Kadin yang hadir pada acara Rapimnas Kadin sore ini. Kalau Rapimnas ada pemilihan ketua enggak? Itu Munas. Saya dengar ada Kadin, ada juga Kadin Perjuangan. Udah lewat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Biasanya emang kalau saya baca semuanya bosan, jadi saya tutup deh. Tadi pertanyaan Pak Ketua amat dalam dan sekali bertanya langsung 10 pertanyaan kali tadi. Saya sebenarnya agak bingung jawabnya, yang mana duluan. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa, udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm, saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanggung jawab. Fiskal dan ini nggak ada tanggung jawab, saya sini. Adalah, kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Orang nuduh saya, ini waktu London ini, mereka bilang apa?
Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dipastikan memberikan tekanan pada perekonomian nasional. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampaknya tidak akan memperlambat pertumbuhan secara signifikan. Purbaya menyampaikan bahwa perbaikan fasilitas dan bangunan terdampak justru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi baru. Pemerintah kini menunggu program penanganan yang akan ditetapkan BNPB. Ia mengaku target pertumbuhan kuartal 4 2025 berpotensi meleset dari proyeksi 5,6 hingga 5,7%. Meski demikian, Menkeu tetap optimis realisasi akan berada di atas 5,5%. Pemerintah juga memastikan sistem keuangan tetap stabil dan memastikan anggaran BNPB masih aman dengan sisa sekitar 500 miliar rupiah dari anggaran tahun yang sedang berjalan. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Kita nggak usah khawatir tentang atau nggak usah cemas tentang masa depan kita. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan mau jadi kaya atau mau jadi miskin. Dan kita sudah punya pengalaman cukup dari beberapa krisis 1998, 2008, 2015, 2020, 2021 untuk bagaimana mengatasi gejolak ekonomi global maupun domestik. Dengan pengetahuan itu kita bisa tumbuh lebih cepat. 8% tinggi sekali, tapi bukan angka yang mustahil. Hari dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin DSR 8, 9, 10 subsidinya akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang DSR 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari dalam negara.